orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini sebenarnya kan bisa dibilang disembuhkan bisa ya. Cuma memang untuk mencapai kesembuhan orang dengan gangguan jiwa itu satu butuh proses yang panjang, dua butuh komitmen yang kuat untuk sembuh dan menjalani program pengobatan. Nah, yang berikutnya juga butuh dikenali lagi profil dari penyakitnya. Maksudnya apa? Nah, pertama, ketika butuh proses panjang, maka butuh tahu fasenya, fase dari penyakit. Jadi penyakit gangguan jiwa itu kan ada fasenya. Fase pertama itu kan prodromal. Prodromal itu ibaratnya orang dapat stresor, dapat masalah, gitu. Tiba-tiba dia nggak bisa ngadepin masalah itu, gitu. Kemudian dia akhirnya menjadi sangat mungkin anxiety, cemas, dan sampai depresi. Keluarganya tahu, akhirnya dibawalah ke rumah sakit jiwa atau diobatkan ke psikiater. Kemudian obat itu dijalani dengan benar, panjang mungkin 2,5 tahun rutin obat, dan dia belajar mengatasi masalah, bagaimana menghadapi masalah. Maka bisa dikatakan selama 2,5 tahun itu dia akan bagus dan akhirnya lepas obat. Itulah sembuh yang sesungguhnya. Artinya memang dia masuk dalam fase prodromal, sudah dikenali gejalanya. Makanya ada namanya desa siaga siap jiwa, kegiatannya ada deteksi kesehatan jiwa, kan ada itu. Jadi dideteksi kesehatan jiwanya. Semakin dini ketemu, semakin mudah ditangani dan semakin prognosis atau hasil pengobatannya itu maksimal. Persoalannya kadang-kadang ketemu dan diobatkan sudah dalam kondisi fase krisis. Apa itu? Misalnya ada dia mengalami depresi sampai ada keinginan suicide atau bunuh diri, kan? Kemudian sampai dia mengalami halusinasi yang luar biasa berat, sampai makan nggak mau, mandi nggak benar, tidur nggak bisa, berhari-hari aktivitas hariannya ngaco semua. Maka ketika kamu nanti praktek di sana di intensif, itu adalah ketemu pasien-pasien dalam fase krisis. Ya, sehingga akhirnya obatnya tidak cukup hanya obat per oral saja, tapi juga ada injeksi. Bahkan ada yang mendapatkan tindakan electroconvulsion therapy atau ECT atau terapi kejang listrik. Nah, ketika dia sudah menjalani pengobatan fase krisisnya, maka dia masuk dengan fase tenang, stabilisasi. Nah, sama ketika itu tadi pertanyaannya, ada pasien pernah dirawat, pulang minum obat, tapi kok sering kambuh ya, bahkan ginjalnya kena misalnya. Nah, harusnya di fase stabilisasi atau setelah fase krisis, setelah dirawat, krisisnya kurang, maka boleh pulang. Nah, teman-teman yang boleh pulang di sini itu sebenarnya baru keluar dari fase krisis, belum fase stabilisasi atau tenang. Yang dimaksud fase stabilisasi yang tenang, dia paling tidak bisa minum obat secara teratur, dia bisa mengerjakan aktivitas hariannya secara rutin, baik aktivitas sosial maupun aktivitas pekerjaan. Artinya 24 jam itu benar-benar bisa digunakan untuk seperti pada umumnya orang gitu loh. Jadi kadang-kadang pasien itu harusnya masih lanjut di rumah, berobat rutin, latihan keterampilan tetap dilakukan. Apa? Kalau memang di sini dilatih relaksasi napas dalam, bercerita, kegiatan, kemudian juga minum obat, bercakap-cakap, itu mestinya kan dilanjutkan di rumah. Persoalannya kan ada yang tidak. Nah, kalau nggak percaya, besok kalau bisa praktek di intensif, tanyakan ke mereka, kok bisa kambuh lagi, kenapa? Ya putus obat pastilah ya. Tapi ada juga yang tidak putus obat. Cuma persoalannya ada yang harusnya dia kerjakan tapi tidak dikerjakan secara maksimal. Apa? Sosialisasi. Intinya apa? Bukan masalah dia bisa kenalan dengan orang lain atau bisa bicara, tapi ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi situasi sulit, dia bisa minta tolong. Kalau ditanya orang, ada apa kamu kok seperti ini?
paling tidak bisa menjawab pertanyaan, dia bisa bercerita tentang masalahnya. Jadi bisa menjawab pertanyaan dan bisa minta tolong. Makanya kemarin yang asuhan ISOS kan yang terakhir, bagaimana orang bisa menjawab pertanyaan dan minta tolong. Sebenarnya itu sangat dibutuhkan di dalam program stabilisasi, supaya dia ketika ada apa-apa dia mampu minta tolong dan menjawab pertanyaan. Persoalannya hampir semua pasien gangguan jiwa mempunyai kepribadian yang introvert, yang tertutup, kesulitan untuk menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain, atau ada rasa segan sehingga tidak dilakukan. Nah, sehingga kalau di situ misalnya obat rutin tapi sosialisasinya kurang baik, kemudian aktivitasnya juga kurang baik, maka resiko kambuhnya lebih gede itu, walaupun dia rutin minum obat. Ya, kalaupun misalnya dia bekerja, sosialisasinya bagus, obat ini akan bermain dosisnya akan berkurang sampai akhirnya hanya 1 kali saja malam. Bahkan ada beberapa yang berobat sekali untuk 3 bulan, obatnya hanya kalau perlu saja. Nah, itu yang dimaksud sembuh. Ya, sembuh yang sebenarnya ketika dia sudah masuk dalam fase krisis, berobat, stabilisasi, dia bisa kerja, bisa sosialisasi, maka sembuhnya ya sembuh. Nah, kok masih minum obat? Iya, tapi jarang. Bisa kerja? Bisa. Bisa ngatasi masalah? Bisa. Nah, itu sembuh, ya kan? Nah, terus kemudian ada juga ternyata dia ada kemunduran mental atau memang kemampuan berpikirnya itu kurang, ya kan? Nah, sehingga dia nggak mungkin bekerja, hanya mampu bersosialisasi saja. Ya, hanya bercanda, ngobrol dengan tetangga, dengan teman-teman. Itu pun tetap minum obat 2 kali. Ya, apa sembuh itu? Sembuh sosial. Dia nggak bisa kerja, hanya batasnya bisa melakukan kehidupan sosial saja. Tentu dengan gejala yang minimal. Masih ada gejala sisa, pasti. Tetapi paling tidak dia tidak jatuh dalam situasi krisis lagi yang kayak tadi itu. Nggak bisa tidur, mandinya nggak benar, makan nggak benar, cara berpakaiannya nggak benar, ngamuan, marah-marah. Nah, kan nggak sudah nggak seperti itu. Nah, kalau bisa melewati fase tenang ini dengan baik, stabilisasi dengan baik, maka dia akan masuk dalam fase pemulihan atau yang dimaksud dengan recovery. Nah, di situ seharusnya dia akan mulai yang nggak kerja belajar kerja, yang punya kerjaan dia akan mulai bekerja kembali, yang dia masih sekolah maka dia akan sekolah lagi, yang dia sudah nggak sekolah lagi akan mungkin cari paket C, seperti itu, sehingga itu pemulihan. Mungkin yang dulu nggak pernah ikut pemilihan umum jadi dia ikut, itu pemulihan itu. Ya, yang dulu dia tidak pernah ikut kegiatan sosial, spiritual, pengajian, dia jadi ikut. Ya, itu ikut pelatihan, kerja dan sebagainya, itu masuk dalam pemulihan atau recovery. Cuma persoalannya adalah untuk sampai ke fase pemulihan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang insight-nya bagus, tilikan dirinya bagus, yang menyadari dirinya sakit, ada masalah kejiwaan dan ingin sembuh, ingin pulih. Kalau enggak ya enggak. Nah, itu persoalannya di situ.